Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari riset pemasaran yang telah kami lakukan yang berjudul Pengaruh Strategi Penjualan dan Promosi Penjualan terhadap Tingkat Penjualan pada UMKM Hero Bakery yang diampu oleh Ibu Miguna Astuti dan beranggotakan ada Santi Septianingsih dengan NIM 016, Rizky Putri Wulandari dengan NIM 027, dan saya sendiri Fadila Aprida dengan NIM 035. Boleh di next, Suti. Untuk pembahasan kita pada kali ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Next. Oke, kita langsung menuju topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Hero Bakery adalah salah satu usaha pembuatan roti dengan berbagai macam varian. Hero Bakery ini memiliki cita rasa yang cukup baik di kalangan konsumen, juga warga di sekitar pabriknya. Persaingan semakin ketat yang terjadi pada bidang kuliner, khususnya pada produk makanan seperti roti yang juga merupakan jenis makanan yang diminati oleh banyak orang. Seperti ini mengharuskan Hero Bakery sebagai salah satu pebisnis dalam bidang tersebut harus memikirkan bagaimana strategi penjualan yang tepat untuk meningkatkan penjualan mereka. Terlebih lagi di masa pandemi, strategi penjualan sebelumnya tidak lagi bisa diterapkan di kondisi saat ini karena situasi dan kondisi pasar sasaran yang sudah berubah. Sehingga pihak manajemen dari Hero Bakery harus kembali memikirkan dan menetapkan strategi penjualan yang baru. Boleh next. Untuk rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah untuk penelitian ini antara lain yang pertama, bagaimana strategi penjualan terhadap tingkat penjualan pada UMKM Bakery. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh promosi penjualan terhadap tingkat penjualan pada UMKM Hero Bakery. Untuk tujuan dan manfaat riset yang kami lakukan ini, yang pertama yaitu menganalisis dan menemukan permasalahan yang terdapat pada strategi penjualan dan tingkat penjualan serta promosi penjualan pada UMKM Hero Bakery. Yang kedua yaitu ada menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang ada agar dapat membantu meningkatkan penjualan melalui strategi promosi penjualan UMKM Hero Bakery. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Santi Septianingsih. Silakan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Strategi penjualan menurut David A. Eker 2013 halaman 13 sampai 17 adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu manajemen menciptakan, mengubah atau mempertahankan sebuah strategi usaha dan untuk menciptakan visi strategis. Dalam kegiatan pemasaran, manajemen harus memiliki strategi tertentu untuk mengetahui pasar. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan menganalisis setiap bagian yang akan membantu pencapaian tujuan. Berikut indikator strategi penjualan Santi Permatasari tahun 2020. Yang pertama ada kemudahan, kemudian efisiensi, harga, fleksibilitas metode pembayaran, dan pelayanan yang baik. Kemudian tingkat penjualan. Menurut Kotler dan Armstrong 1998, tingkat penjualan ketika cakupan aktivitas kerap banyak yang menyalahartikan pada definisi tingkat marketing. Tingkat penjualan sebagai langkah tingkatan memasarkan barang atau jasa. Aktivitas tingkat penjualan ini yaitu tingkat penjualan dengan cakupan penghasilan yang juga penaksiran akan tingkat penjualan konkret perseroan ketika pada era tertentu. Indikator tingkat penjualan Kotler dan swasta tahun 2005. Yang pertama itu harga jual, kemudian permintaan, persaingan, dan juga biaya. Kemudian selanjutnya promosi penjualan. Promosi penjualan dianggap sangat penting untuk membantu perusahaan dalam menarik dan juga mempertahankan konsumennya. Biasanya perusahaan melakukan promosi untuk memperkenalkan produk baru ataupun mengingatkan kembali produk lama yang telah usang dan mulai dilupakan oleh pelanggan. Menurut Meli Kartika Sari tahun 2018, ada 4 sarana promosi yang sering digunakan oleh perusahaan. Periklanan, promosi penjualan, publisitas, personal selling, dan pemasaran dari mulut ke mulut.
Berikut indikator promosi penjualan menurut Kotler dan Keller 2007. Yang pertama, frekuensi promosi, kualitas promosi, kuantitas promosi, waktu promosi, dan ketepatan sasaran. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Santi. Baik, untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Riset mengenai Hera Bakery ini memakai pendekatan kualitatif karena dirasa lebih dapat menunjukkan data yang lebih valid mengenai pengaruh antara strategi penjualan dan promosi penjualan terhadap tingkat penjualan. Yang kedua, ada tempat dan waktu penelitian, di mana di dalam riset pemasaran ini kami memilih tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, yaitu pabrik Hera Bakery yang beralamat di Jalan Flamboyan Batusari, RT 12, RW 5, nomor 4, Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kode posnya itu 11530 dengan waktu penelitian dilakukan di bulan November 2021. Next. Untuk sampelnya kita sendiri memilih penelitian kualitatif. Hal itu lebih tepat jika disebut sebagai sumber data di situasi sosial tertentu. Sumber data dari situasi sosial ini biasanya terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang masing-masing berinteraksi dengan baik. Penelitian ini juga menggunakan sampel purposive atau purposive sample dengan melakukan fokus sumber data dari informan-informan terpilih yang dianggap kaya akan informasi yang diperlukan dalam penelitian yang bersifat mendalam. Next. Selanjutnya ada sumber informasi riset. Di dalam riset pemasaran ini kami menggunakan sumber data primer, yakni data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama di lokasi atau objek penelitian. Nah, dari bentuk wawancara langsung kita dengan narasumber Hera Bakery itu, adapun pertanyaan yang kita tanyakan pada saat wawancara yaitu seputar hal mengenai bisnis yang dijalankan oleh si narasumber tersebut. Dengan berdasarkan pertanyaan tersebutlah kami mendapatkan jawaban yang akan kami gunakan sebagai data yang kemudian akan kami olah guna untuk memudahkan permasalahan yang terjadi pada si UMKM Hera Bakery tersebut. Next. Untuk selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Untuk teknik metode yang kami gunakan itu untuk meraih data ketika riset memakai dengan metode wawancara, yakni melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber Hera Bakery mengenai strategi penjualannya, tingkat penjualan, serta promosi penjualan UMKM Hera Bakery. Untuk selanjutnya ada instrumen penelitian. Di dalam penelitian kualitatif ini kami sebagai instrumen utama karena dalam hal penelitian yang berlangsung, penelitian berhubungan dengan responden atau objek lainnya sebagai proses penelitian dengan berpedoman pada wawancara yang mendalam dengan narasumber Hera Bakery. Next. Untuk selanjutnya ada teknik penelitian. Teknik penelitian yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan narasumber Hera Bakery, di mana analisis kualitatif deskriptif kami yaitu kegiatannya menganalisis, menggambarkan, serta meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan atau dapat bisa diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun yang telah kami rumuskan. Next. Di mana penelitian ini juga menguraikan secara menyeluruh mengenai strategi dan promosi penjualan terhadap tingkat penjualan pada pabrik roti Hera Bakery. Langkah yang kami lakukan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama itu kami mengamati berbagai objek yang terkait dengan subjek studi.
dengan subjek studi pada saat di lokasi. Kemudian data tersebut kami rekam dan kemudian akan dicatat sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Nah, setelah menganalisis objek di lokasi, kemudian kami membuka seluruh data yang telah terkumpul dengan upaya mentranskripkan data dan memberi penandaan kategori dan tema yang dinilai terdapat kesamaan. Nah, yang ketiga itu kami membahas data yang telah terkumpul ke dalam kode atau tanda yang mencirikan tema atau kategori yang sudah terbentuk setelah mengelompokkan data. Dan yang keempat itu data yang telah dikelompokkan tersebut menjadi bahan untuk kami dalam menganalisis lebih mendalam, dan setiap tema dan kategori akan didalami penjelasannya. Dan yang terakhir itu yang kelima, setelah menganalisis tersebut kami menulis laporan hasil penelitiannya. Next. Selanjutnya ada rencana analisis data riset. Rencana analisis data riset yang akan dilakukan pada riset kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis strategi penjualan. Pada analisis strategi penjualan diperlukan agar mengenal kesempatan dan resiko apa yang menjadi intensitas serta disparitas pada Herabakri yang digunakan untuk menentukan posisi strategi penjualan pada Herabakri yang akan tetap bertahan. Yang kedua, transkrip wawancara, di mana transkrip wawancara yang akan dianalisis yaitu transkrip wawancara yang sudah tertulis dari wawancara yang telah selesai serta data yang utama untuk menjawab penelitian pada riset ini yang sebagai pelengkap metode yang digunakan untuk mengumpulkan pada riset ini. Next. Yang ketiga, ada menganalisis data pada tingkat penjualan. Dalam tingkat penjualan yang akan dianalisis yaitu data tingkat penjualan pada bulan Januari sampai September 2021 dengan melihat actionable plan untuk mengembangkan tingkat penjualan konsumen yang ada apakah tingkat penjualan pada Herabakri stabil atau malah tidak efektif atau tingkat penjualannya semakin meningkat. Yang kedua, ada menganalisis kegiatan promosi yang dilakukan. Analisis ini dilakukan oleh Herabakri dengan sistem wawancara secara langsung dengan pemilik toko Herabakri. Dengan melakukan wawancara secara langsung ini kami dapat mengetahui apakah Herabakri sudah pernah melakukan atau menggunakan kegiatan promosi dengan cara apa saja, serta juga dengan wawancara secara langsung ini kami akan mengetahui informasi kegiatan promosi apa saja yang telah digunakan oleh Herabakri yang diperlukan di dalam riset ini. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rida. Untuk topik selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Boleh next. Yang pertama ada sejarah Hero Bakery. Hero Bakery merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi roti yang didirikan oleh Bapak Haji. Pabrik roti Hero Bakery ditempatkan di Jalan Flamboyan Batusari, RT 12 RW 5, Kebonjeruk. Bapak Haji memulai usaha Hero Bakery ini secara kecil-kecilan bersama keluarganya. Kemahiran dalam membuat roti diperoleh Bapak Haji dengan mempelajarinya secara otodidak atau belajar membuatnya sendiri. Produk yang ditawarkan Hero Bakery pun sangat bervariasi dan tentunya memiliki kualitas yang baik, berbahan dasar yang baik pula dan dengan harga yang kompetitif. Hero Bakery mengalami perkembangan yang cukup baik. Awalnya hanya dijalankan oleh keluarga saja, namun sekarang telah memiliki 57 karyawan. Selain itu, perkembangannya juga dapat dilihat dari penambahan fasilitas-fasilitas dari tahap ke tahap berikutnya dalam usaha untuk memperluas bidang usahanya. Hero Bakery mempunyai perlengkapan alat-alat modern saat pembuatan roti seperti mesin adonan molen, mesin picklen atau cetak, mesin pemotong roti tawar, dan 8 gerobak sepeda pengantar roti ke berbagai wilayah di Kebonjeruk. Lalu ada struktur organisasi Hero Bakery. Yang pertama ada pemilik Hero Bakery, lalu di bawahnya ada bagian keuangan dan bagian pemasaran, lalu
produksi, dan di bawahnya terdapat karyawan pencampuran, karyawan percetakan, karyawan pemagangan, dan karyawan pengemasan. Boleh next. Lalu kita akan bahas mengenai hasil penelitian yang telah kita lakukan. Yang pertama untuk variabel strategi penjualan. Strategi penjualan ini memiliki indikator diantaranya yang pertama ada kemudahan, yaitu jika dilihat berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, pabrik Hero Bakery mendistribusikan produknya dengan cara penjualan keliling. Strategi ini dinilai efektif karena dengan begitu akan memudahkan konsumen untuk membeli produk dari pabrik Hero Bakery. Lalu ada indikator efisiensi. Untuk alur pemesanan Hero Bakery sampai ke konsumen itu bisa dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama mendatangi pabrik Hero Bakery atau juga bisa melakukan pembelian pada karyawan yang berkeliling dan juga dapat melakukan pemesanan dari berbagai media seperti WhatsApp. Untuk waktu pemesanan produk sendiri tergantung dengan keinginan konsumen. Konsumen dapat melakukan pemesanan sesuai dengan hari yang diinginkan. Tentunya hal ini tidak menyulitkan konsumen. Strategi penjualan dalam satu usaha dapat dikatakan efisien apabila memenuhi salah satu unsur, yaitu pemesanan produk untuk sampai ke konsumen tidak rumit. Boleh next. Lalu ada variabel tingkat penjualan. Variabel tingkat penjualan ini memiliki indikator yang pertama harga jual. Hero Bakery menentukan harga produk yang dijual dengan melihat indikator yaitu kompetitor, minat beli, dan permintaan. Hero Bakery melakukan promosi penjualan dengan menggunakan diskon seperti diskon awal bulan sebesar 20% untuk semua varian rasa roti setiap tanggal 10. Dengan adanya promosi melalui diskon tersebut, maka dapat menarik minat beli konsumen terhadap produk Hero Bakery yang tentunya akan meningkatkan tingkat penjualan Hero Bakery. Lalu indikator selanjutnya ada permintaan. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan, dapat dinyatakan tingkat penjualan Hero Bakery cukup tinggi. Hero Bakery memproduksi roti dalam jumlah banyak setiap harinya sekitar 500 roti. Hal ini dilakukan karena banyaknya permintaan yang datang baik dari konsumen dan juga dijual pada distributor ataupun konsinyasi. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Putri. Ya, selanjutnya untuk indikator persaingan. Pabrik roti Hero Bakery memiliki pesaing yang salah satunya yaitu Tan Ek Joon yang juga merupakan perusahaan roti. Selain kompetitor, ancaman juga datang dari makanan yang saat ini semakin beragam, lebih baru, dan juga modern. Tidak dapat dipungkiri, namun Hero Bakery mampu menghadapinya dan menyikapinya dengan cara mempertahankan kualitas produknya, rasa, dan juga ketersediaan produknya. Dengan begitu, maka Hero Bakery dapat mempertahankan usahanya. Jika dibandingkan dengan produk pesaing, produk Hero Bakery memiliki bentuk yang relatif sama dengan produk pesaing. Akan tetapi, keunggulan yang dimiliki oleh Hero Bakery yaitu rasanya yang dinilai lebih enak, warnanya yang lebih menarik, serta juga harga yang lebih murah sehingga mampu bersaing di pasaran. Hero Bakery juga selalu melakukan inovasi pada produknya dengan mengikuti bentuk atau model yang sedang tren di pasar, namun untuk rasa mereka tetap sama. Indikator selanjutnya itu biaya. Hero Bakery menyiapkan dana untuk promosi mencapai 2 juta rupiah. Untuk harga bahan baku yang Hero Bakery dapatkan itu sudah terkena biaya jasa penjualan dari produsen tempat lain hingga sampai pada Hero Bakery, di mana langkah yang dilakukan oleh Hero Bakery dalam hal ini sudah tepat, karena selalu memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membelinya. Variabel selanjutnya itu promosi penjualan. Indikator yang pertama ada frekuensi promosi. Pabrik Hero Bakery melakukan promosi setiap hari dan diskon pada setiap tanggal 10 awal bulan. Promosi yang dilakukan sama saja setiap harinya, yaitu dengan memposting foto produk dan dengan deskripsi varian rasa dan juga harganya melalui aplikasi WhatsApp Messenger. Indikator berikutnya kualitas promosi. Hero Bakery melakukan promosi secara langsung dan juga secara online. Secara langsungnya Hero Bakery melakukan promosi kepada konsumen melalui karyawannya yang berkeliling. Sedangkan secara online adalah melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian indikator yang terakhir
Indikator berikutnya kuantitas promosi. Promosi online yang dilakukan oleh Hera Bakery hanya melalui aplikasi WhatsApp Story. Dengan begitu dapat dikatakan promosinya masih terbatas, karena tidak semua konsumen dapat mengaksesnya. Suatu usaha akan lebih baik jika memiliki akun sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya, karena terbuka untuk umum sehingga akan mudah untuk diakses oleh semua kalangan masyarakat. Indikator berikutnya adalah waktu dan promosi. Hera Bakery mengadakan promosi setiap harinya sehingga tidak ada waktu tertentu untuk melakukan promosi. Namun pada setiap tanggal 10 akan ada diskon khusus lainnya seperti promosi awal bulan. Dengan banyaknya promosi yang dilakukan, maka strategi dan promosi yang dilakukan Hera Bakery ini sudah cukup baik. Kemudian indikator ketepatan sasaran. Produk Hera Bakery merupakan makanan yang berupa roti dan juga umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Maka tidak sulit bagi Hera Bakery untuk menentukan target pasarnya. Suatu usaha yang memproduksi produk yang banyak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat tidak sulit untuk diterima di pasaran. Namun di samping itu produk tersebut harus memiliki keunggulan tersendiri untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Saat ini, target pasar Hera Bakery telah tepat sasaran karena Hera Bakery bisa dikonsumsi oleh beragam kalangan serta harganya yang murah dan menjadikannya laku di pasaran. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Bapak Haji selaku pemilik Hera Bakery berperan sebagai pengambil keputusan dalam Hera Bakery, yaitu seperti penentuan strategi, penentuan karyawan, serta bahan baku yang akan digunakan dan perluasan bisnis. Bapak Haji di dalam menentukan sumber bahan baku yang akan digunakan oleh karyawan untuk membuat adonan roti. Bapak Haji di dalam mengambil keputusan selalu berkaitan dengan proses manajemen, seperti planning, penyusunan strategi yang digunakan untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Kemudian proses produksi Hera Bakery terjadi dari perubahan bahan mentah menjadi barang jadi yang dikerjakan oleh karyawan, serta dengan tersedianya alat-alat sehingga dapat membantu pekerjaan karyawan. Dari pernyataan Bapak Haji saat wawancara berlangsung, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penjualan dan juga promosi penjualan yang telah diterapkan di Hera Bakery ini mampu untuk membantu meningkatkan penjualan Hera Bakery. Kemudian saran yang dapat peneliti berikan untuk pabrik Hera Bakery ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa mulai diterapkan promosi dan juga penjualan online agar dapat lebih meningkatkan penjualan Hera Bakery dan juga mampu untuk bersaing di era 4.0 ini. Yang kedua, lebih membangun hubungan langsung dengan konsumen untuk menciptakan loyalitas konsumen. Yang ketiga, melakukan analisis pesaing agar dapat memperbaharui strategi yang diterapkan dan bisa tetap bertahan dalam persaingan. Yang keempat, dibuat pembukuan keuangan agar tahu tingkat laba dan juga tingkat penjualan di setiap bulannya. Sekian paparan hasil penelitian riset pemasaran kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.